Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan ekonomi moneter Islam. Pada minggu ini tema pembahasan kita adalah tentang penawaran uang atau teori penawaran uang. Jadi ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya. Yang pertama kita harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan penawaran uang. Pada masa klasik, berarti dia sebelum zaman modern, penawaran uang itu berarti hanya mata uang saja, currency. Jadi mata uang yang beredar itulah dia dimaknai sebagai penawaran uang. Currency itu berarti mata uang, karena dalam masa lampau itu uang itu ada evolusinya seperti yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, di mana ini dianggap sudah berbentuk uang dalam bentuk metal. Jadi uang yang berada di masyarakat itu yang dipergunakan itulah penawaran uang. Nah, sedangkan teori penawaran uang adalah bagaimana menciptakan uang dengan sistem moneter yang sudah ada, ataupun otoritas yang memiliki kewenangan untuk menawarkan uang. Menawarkan berarti menambah jumlah uang. Ini sangat berkaitan dengan bagaimana kalau di zaman modern sekarang, bagaimana sebuah otoritas moneter bisa menaikkan dan menurunkan jumlah uang beredar, atau dalam terminologi bahasa Indonesia biasanya kita sebut JUB, statistiknya, jumlah uang beredar. Nah, sebelum memahami lebih lanjut, kita akan bahas dulu bahwa dalam peredaran uang itu setidaknya ada 4 yang diedarkan itu. Ini kita berbicara di era modern, di mana uang yang saat ini kita punya itu diedarkan berdasarkan atau menggunakan melalui 4 aktor. Yang pertama adalah central bank atau bank sentral. Ini merupakan aktor dalam peredaran uang yang utama, karena central bank lah di zaman modern ini yang satu-satunya otoritas yang memiliki wewenang untuk mengedarkan uang. Tentu saja nanti variasi antar negara punya beberapa perbedaan. Seperti di Indonesia hari ini, peredaran uang itu ditentukan selain oleh otoritas moneter atas koordinasi dengan lembaga eksekutif, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Yang kedua, aktor dalam peredaran uang ini adalah bank, berarti dia nanti termasuk bank. Yang ketiga adalah depositor atau penabung, dan yang keempat adalah borrower atau peminjam. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral itu seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, adalah lembaga yang menjadi peran utama dari peredaran uang, karena bank sentral inilah otoritas yang ditunjuk untuk mengedarkan uang. Yang kedua adalah bank. Bank yang dimaksud adalah lembaga keuangan yang dia bertindak untuk menerima dan menyalurkan uang. Yang ketiga adalah depositor. Individu ini ataupun institusi yang menyimpan uang itu di bank. Dan yang keempat adalah peminjam, adalah individu sama atau institusi yang meminjam atau melakukan pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Nah, peredaran uang atau penawaran uang itu bisa kita bagi ke dalam 2 hal. Yang pertama di masa lalu, di mana sistemnya belum ada perbankan. Yang kedua di masa kini, di mana sudah terdapat lembaga perbankan. Kita kembali dulu ke masa lalu, di mana tidak ada lembaga perbankan. Nah, pada masa ini, standar atau penawaran uang itu sebenarnya simpel sekali. Jadi, contohnya adalah kita dalam sebuah negara yang menggunakan satu standar moneter. Standar moneter itu apa? Itu sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Misalnya kita gunakan di sini adalah negara yang menggunakan emas sebagai standar moneter. Maka penawaran uang memiliki makna adalah penambahan jumlah uang emas. Jadi uang
karena dia bukan berbentuk, dia terbuat dari bahan baku emas, maka jumlahnya di peredaran tergantung kepada produksi emas yang dilakukan oleh perusahaan penambang emas dan nanti perusahaan pencetaknya. Jadi kalau mau menambah jumlah uang beredar dalam standar moneter emas ini, harus menambah jumlah emas yang bisa ditambang. Jadi peredaran uang ditambah penambangnya, baik itu dalam segi kualitas atau dalam segi kuantitas, menambah ladang-ladang tambang emas baru, maka dalam proses seperti itu sebenarnya dia serba otomatis. Karena tanpa campur tangan pemerintah itu dia hampir sulit, karena kalaupun dia harus pemerintah dalam hal ini yang karena di sana belum ada bank, pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka dia harus mencari di mana tambang emas yang tersedia. Nah, karena emas itu digunakan sebagai uang dan pada satu waktu yang sama sebenarnya emas juga masih digunakan sebagai barang. Jadi tetap ada perhiasan dari emas, kemudian dalam beberapa literatur ada wadah makanan dari emas, piring, kemudian sendok, kemudian gelas juga dari emas. Sehingga pertukaran antara emas sebagai uang dan emas sebagai barang itu cukup fleksibel. Nah, nanti terjadi variasi di antara emas yang menjadi barang dan emas yang menjadi uang. Dalam kasusnya begini, jika harga emas itu naik, dalam arti si penambang saat dia merubah emas yang hasil tambangnya menjadi sebuah uang, itu biayanya mencukupi biaya produksinya, baik itu membayar tenaga kerja, menyewa alat, dan sebagainya, maka dia akan menambah jumlah peredaran emas. Tetapi nanti jika biaya produksi emas tidak tertutupi oleh harga emas, maka nanti money supply juga atau supply dari emas itu dia akan turun. Sehingga hukum permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna yang kita biasa pelajari di dalam ekonomi itu berlaku sekali dalam sistem standar moneter yang tidak ada bank ini. Nah, ini variasinya. Yang kedua adalah contoh jika dalam satu negara tidak hanya menggunakan emas sebagai mata uangnya, tapi menggunakan standar moneter bimetallism atau dua. Anggaplah kita yang paling mudah sekali menggunakan emas dan perak, maka dia akan lebih fleksibel. Karena kalau tadi kesulitannya dalam emas, kalau emasnya tidak ditemukan tambang baru atau tidak bisa menambah jumlah produksi tambang emas, maka uang tidak akan bisa bertambah. Nah, kalau negara menggunakan dua standar, maka saat emasnya kurang, dia bisa menambah perak. Begitu sebaliknya, perak kurang, dia bisa menambah emas. Tapi dia punya satu resiko yang kemudian kita kenal hari ini dengan nama Gresham Law atau hukum Gresham. Nah, sebagai ilustrasi begini, jika harga 1 gram emas itu 2 kali harga 1 gram perak, maka pada saat yang sama biaya untuk memproduksi 1 gram emas lebih dari 1 gram perak, lebih dari 2 gram perak, jadi emas itu dia nilainya sebagai sebuah barang lebih berharga dari emas itu nilainya sebagai sebuah benda. Nah, emas sebagai sebuah barang, maksudnya perhiasan, daripada emas sebagai sebuah uang. Nanti pada masanya, uang perak itu akan beredar lebih banyak di masyarakat. Karena kalau kita ilustrasikan, 1 gram emas dalam pertukarannya sama dengan 2 gram perak di uang. Sedangkan di barang, 1 gram emas sama dengan 3 gram perak. Maka secara naluri manusia, dia akan menyimpan emasnya sebagai barang. Dan dia akan menggunakan perak sebagai uang. Dari situ, mereka dapat keuntungan selisih dari harga emas dalam bentuk uang dan harga emas dalam bentuk barang. Sehingga nanti akan menggantikan uang emas itu dengan uang perak.
pada masa akhirnya di ujung dari perbedaan nilai tukar dari emas dan perak ini akan menghilangkan uang emas dari peredaran dan hanya uang perak yang ada di sirkulasi. Nah, fenomena tersebut dalam ekonomi modern dikenal sebagai Gresham, hukum Gresham. Gresham sendiri adalah salah satu penasihat Ratu Elizabeth. Nama lengkapnya Sir Thomas Gresham. Dia hidup di abad ke-16. Jadi saat Elizabeth I naik tahta, Elizabeth kemudian melihat ekonominya dan dia berinisiatif untuk membuat satu uang baru yang terbuat dari emas, yang dimana harga emasnya itu harga dari nilai dari uangnya itu bergantung atau mencerminkan dari emas sebagai sebuah barang. Jadi nanti kita akan lihat itu. Kemudian dilakukan oleh Ratu Elizabeth dan tidak berapa lama setelah uang emas itu dilempar ke pasaran, uang emasnya hilang. Mengapa bisa hilang? Nah, jawabannya karena Gresham nanti kemudian menganalisis itu. Jadi alasan hilangnya emas dari United Kingdom atau di bawah kerajaan Inggris Raya saat itu adalah karena nilai tukarnya yang berbeda. Jadi pada masa tersebut nilai tukarnya adalah 1/15 di Amerika Serikat. Sedangkan di Eropa 1/15,5 dan 1/16,6 ranknya atau kisarannya. Nah, karena terjadi hal tersebut, maka ada pergeseran dari emas. Nah, emas yang ada di Amerika kemudian diserap sebagai sebuah barang. Karena kalau emas itu tetap menjadi sebuah uang, maka nilai tukarnya akan ada kerugian. Katakanlah kalau 1/15 dan 1/15,5, ada selisih 0,5 yang bisa didapatkan oleh seseorang jika dia tidak menggunakan emas yang menjadi uang itu sebagai uang, tapi menyimpannya dan kemudian dia lebur kembali menjadi barang. Di harganya lebih baik. Nah, itu terjadi secara terus-menerus mengakibatkan uang emasnya hilang dari peredaran. Masyarakat pada saat itu tidak lagi melihat uang emas, yang ada hanyalah uang perak. Nah, dari analisis itulah kemudian Gresham mengatakan, oh inilah yang disebut dengan Gresham Law. Dia mengungkapkan sebuah dalil, bad money drives out good money. Bad money dalam hal ini adalah perak, menggeser dari good money, dalam hal ini adalah emas. Nah, kalau kita baca sejarah, sebenarnya 300 tahun sebelum Gresham melakukan analisis tersebut, Ibnu Taimiyah sudah pernah melakukan hal yang serupa. Jadi, Ibnu Taimiyah pada masa dinasti Mamluk saat itu melihat bagaimana fenomena yang terjadi pada masa Gresham itu terjadi. Karena pada saat itu di Mamluk ada uang dinar, ada uang dirham, dinar dari emas, dirham dari perak, kemudian fulus dari tembaga. Nah, uang-uang tersebut beredar di masyarakat. Dinar itu yang dari emas jumlahnya sedikit, dirham nilainya berfluktuasi, kemudian fulus yang banyak. Nah, pemerintah kemudian melakukan beberapa kesalahan sehingga uang fulus itu menjadi lebih tinggi nilainya sebagai uang daripada sebagai barang. Artinya, si tembaga itu dia kalau dirubah menjadi uang nilainya lebih tinggi daripada tembaga sebagai sebuah tembaga. Akhirnya orang menukarkan tembaga itu dengan dinar dan dirham. Dan dinar yang dirham yang mereka tukarkan disimpan saja, tidak dikemana-manakan. Atau dilebur menjadi barang, emas dan perak saja, bukan berbentuk uang. Sehingga pada masa itu, dinar dan dirham sulit untuk ditemui, yang beredar di masyarakat adalah fulus. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmu' Fatawa. 300 tahun sebelum Gresham menyebutkan hal yang sama. Nah, hanya pada masa kini kita lebih mengenal hal itu sebagai hukum Gresham daripada hukum Ibnu Taimiyah. Kita berlanjut ke masa modern, di mana kita tinggalkan yang masa lalu, kemudian kita berlanjut di mana pada pembahasan ini diilustrasikan bahwa bank itu sudah punya
sudah terdiri sebuah lembaga yang kita sebut bank dan dia beroperasi di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, saat ada sistem bank ini, maka perilaku masyarakatnya juga berubah karena masyarakat tidak lagi menyimpan uang di rumahnya saja, tapi ada beberapa masyarakat yang menyimpan uang di lembaga keuangan yang kita sebut namanya bank. Sehingga di kemudian hari dibentuklah satu bank yang mengatur bank-bank tersebut yang kita sebut dengan bank sentral atau the central bank. Nah, di masa hari ini itu sudah terjadi. Jadi bank sentral itu mengelola sistem moneter. Karena saat sistem moneternya menggunakan standar moneternya emas atau perak atau dengan metal apapun, maka sistem moneternya berjalan hampir otomatis. Nah, kalau sudah ada lembaga keuangan yang kita sebut bank, sistemnya itu harus diatur. Maka ada yang namanya bank sentral. Nah, perubahan-perubahan dari uang, harga uang, suplai uang, jumlah uang beredar, bergeser dari ketersediaan tambang emas, tambang perak, menjadi pengaturan yang dilakukan oleh bank sentral. Maka faktor-faktor yang pengaruhnya juga berubah. Nah, misalnya ada dua faktor besar. Yang pertama adalah perubahan dalam monetary base atau uang inti, yang dimana dia dipengaruhi oleh bank sentral. Yang kedua adalah pengaturan uang inti, dan pada saat yang sama juga penciptaan uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang kita sebut bank. Jadi bank sentral bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, di sisi lain bank saja bukan bank sentral bisa mempengaruhi jumlah uang beredar karena dia bisa menciptakan uang. Nah, hal yang penting dari tindakan-tindakan bank sentral dalam mempengaruhi jumlah uang beredar itu tidak bisa dilakukan spesifik atau tidak bisa dilakukan secara akurat. Jadi kalau bank sentral melakukan tindakan A, nanti tindakan-tindakan bank sentral kita bahas di video selanjutnya. Melakukan tindakan A, capaiannya belum tentu A, karena kebijakan moneter itu mempunyai lag atau dia mempunyai waktu tunggu. Waktu tunggunya bisa berbeda-beda, tidak pasti. Kemudian hasilnya pun tidak pasti. Kadangkala bank sentral menghendaki A, tapi hasilnya B. Karena dari kebijakan itu dikeluarkan oleh bank sentral sampai dia diterima oleh masyarakat, memungkinkan terjadi beberapa perubahan, baik itu nanti respon masyarakat, pengharapan dari masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, bank sentral kan tadi sudah kita sebutkan, bank sentral itu punya kewenangan dalam menyusun uang dasar atau monetary base. Monetary base ini berarti uang yang mereka cetak, baik itu dalam bentuk koin ataupun dalam bentuk kertas. Nanti monetary base ini dihitung berapa jumlah yang mereka keluarkan, karena mereka hanya satu-satunya, bank sentral satu-satunya pengedar uang, maka dia bisa menghitung secara spesifik pasti berapa jumlah uang yang mereka keluarkan. Nah, selain mengatur jumlah uang, bank sentral juga mengatur perbankan. Karena seluruh perbankan yang berdiri dalam suatu wilayah negara itu harus mendapatkan mendapatkan izin dan dia mengikuti ketentuan dari bank sentral. Maka nanti bank sentral selain mempengaruhi monetary base, uang inti, dia juga akan mempengaruhi perbankan lewat berbagai kebijakannya. Misalnya kebijakan yang paling mudah adalah pengaturan cadangan minimum, yang mana uang itu, uang yang disimpan oleh masyarakat di bank tidak boleh semuanya dikeluarkan oleh bank sentral. Tidak boleh dikeluarkan oleh bank. Harus ada sebagian yang disimpan di bank sentral. Nah, yang disimpan itu berarti cadangan minimum. Di Indonesia kita sebut dengan GWM, giro wajib minimum, atau reserve requirement yang paling umum. Kemudian nanti ada giro lainnya. Nah, giro lainnya ini tergantung berbagai negara berbeda-beda. Di Indonesia ada giro wajib minimum, nanti ada giro wajib tambahan. Tergantung ketentuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bank sentral di berbagai negara.
Nah, sehingga nanti dalam perhitungannya bagaimana kita melakukan perubahan penawaran itu adalah bagaimana kita mengatur monetary base. Monetary base ini atau dalam notasinya kita sebut MB sama dengan C atau currency in circulation, mata uang dalam peredaran ditambah total cadangan dari perbankan atau reserve. MB sama dengan C plus R. Nah, selain ada uang yang ada di masyarakat, uang dalam peredaran, currency in circulation itu, nanti juga pemerintah akan mempertimbangkan beberapa aspek lainnya. Di antaranya adalah uang-uang yang dia tidak ada lagi di peredaran, tapi sudah dipindahkan ke akun-akun perbankan. Nah, untuk tahap sekarang, kita akan membahas tentang bagaimana sebuah bank itu bisa menciptakan uang. Jadi kalau tadi bank sentral dia menciptakan uang, kertas dan koin, nah bank juga bisa menciptakan uang dengan 3 cara ini. Yang pertama substitusi, yang kedua merubah klaim, yang ketiga transformasi. Cara yang pertama adalah substitusi, yakni merubah uang dari uang yang bentuknya kertas atau koin, kita sebut itu uang kartal, menjadi uang yang bentuknya digital, hanya tercatat dalam buku tabungan atau dalam akun perbankan masing-masing nasabah. Nah, bagaimana bank menciptakan uang? Bank menciptakan uang dengan cara menerima tabungan masyarakat. Setiap Rp1 yang ditabung di perbankan, di bank mana saja, bank swasta, bank pemerintah, maka dia bisa menambah jumlah uang viral atau uang dalam bentuk digital tadi, jumlah 1. Ini cara yang paling mudah dan dia secara alami. Cara yang kedua adalah perubahan atau dia memberikan pinjaman. Yang pertama misalnya begini, ada satu nasabah yang dia tidak memiliki uang, tapi memiliki proposal usaha dan dia akan mengajukan pembiayaan. Nah, bank itu bisa melakukan penciptaan uang dengan cara memberikan pinjaman. Nah, pinjamannya tidak dalam bentuk tunai, tapi dalam bentuk data akun. Jadi uangnya ditransferkan ke akun bank yang meminjam. Uangnya saya tidak ada, tapi menjadi ada dengan cara menambah saldo pada akun peminjam tadi. Yang ketiga adalah transformasi. Transformasi berarti berubah. Nah, dengan cara ini, yang pertama, bank itu misalnya, ini sebagai ilustrasi, meskipun ini transformasi mungkin kurang familiar di antara mahasiswa. Sebagai ilustrasi, misalnya A menyimpan uangnya atau A menerbitkan sekuritas, obligasi misalnya. Nah, kemudian dijuallah ke bank B. Maka bank B akan membeli sekuritas itu. Jadi yang tadi kalau tadi si substitusi adalah uang kertas menjadi uang digital atau uang giral. Kalau yang tadi adalah dari uang giral menjadi uang giral kembali. Kalau ini transformasi, dia dari bentuknya sekuritas, surat berharga, menjadi uang giral. Saat A menjual obligasinya kepada bank B, maka bank B cukup menambahkan saldo pada rekening yang milik A. Nah, dalam proses begini, tiga tahap tadi berarti dia substitusi, kemudian dia pembiayaan atau pinjaman, klaim, kemudian yang ketiga adalah transformasi, maka jumlah uang itu dia akan beredar lebih banyak sejumlah banyaknya kredit pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan. Jadi bank sentral bisa menambah uang dengan cara mencetak uang, dan bank bisa menambah uang dengan cara memberikan pinjaman atau memberikan pembiayaan. Nah, hari ini uang beredar itu dilakukan dan dihitung oleh otoritas moneter untuk melihat perkembangan dari ekonomi, kemudian agar dia bisa menyesuaikan kebijakan moneter yang dilakukan. Nah, maka Indonesia misalnya
menghitung jumlah uang beredar atau JUB setiap bulannya. Ada laporan, kemudian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi, berapa besaran uang, dan sebagainya. Nah, itu dihitung oleh setiap negara, oleh setiap otoritas moneternya. Pola perhitungannya berbeda-beda. Nah, di bawah ini kita akan lihat beberapa skema perhitungan uang dalam peredaran. Yang pertama adalah uang dalam arti sempit, atau notasinya biasa kita sebut dengan M1. M1 ini berarti uang yang berada di masyarakat. Karena ini artinya narrow money, uang dalam arti sempit, maka pengertiannya juga sempit. Yakni rumusnya adalah M1 sama dengan C plus DD. Narrow money sama dengan currency. Currency itu uang yang diedarkan oleh masyarakat, maksudnya uang yang diedarkan oleh bank sentral di masyarakat, ditambah demand deposit, uang yang berada di lembaga keuangan. C plus DD. Pengertiannya yang paling sempit. Nah, catatannya, demand deposit itu hanyalah uang publik yang disimpan di bank. Sehingga nanti pengertiannya tidak mencakup pada uang bank yang disimpan di bank lain. Nah, jadi dalam prakteknya bukan hanya kita masyarakat yang menyimpan uang di bank juga menyimpan uang di bank lain. Bank menyimpan uang di bank. Nah, begitu juga terjadi. Tapi dalam narrow money itu tidak dihitung. Jadi narrow money itu uang yang disimpan oleh masyarakat saja. Nah, tapi dia punya variasi. Misalnya M1 yang agak variasi itu M1 plus TC plus DD. Nah, traveler check. Bagi mahasiswa mungkin juga ini kurang familiar. Jadi cek jalan itu, cek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan, lembaga bank biasanya, bank, itu juga termasuk dalam perhitungan narrow money. Tapi mungkin kita sudah lewat. Jadi kita tidak begitu familiar dengan cek di masyarakat. Untuk di kota besar mungkin familiar, tapi di kalangan masyarakat kota-kota kecil kurang begitu familiar. Nah, jadi variasinya ada banyak. M1 ini kadangkala ada yang mencantumkan travel check, cek jalan, ada juga ada yang tidak mencantumkan. Nanti kita lihat yang Indonesia. Tapi ini juga tadi tidak mencantumkan atau tidak menghitung uang yang disimpan di ATM. Itu tidak dihitung sebagai narrow money. Nah, M1 ini dia sifatnya liquid. Nah, biasanya kalau dalam perbankan kita sebut biasa disebut dengan likuiditas. Nah, itu sangat sering disebut. M1 ini sifatnya liquid, cair, mudah dicairkan. Jadi kalau kita punya uang kartal, berarti uang kertas ataupun uang koin, saat kita mau beli barang akan mudah. Saat juga kita bisa bertransaksi. Begitu juga dengan uang giral atau demand deposit. Sifatnya liquid. Saat kita butuh, demand deposit itu bentuknya berarti kartu debit. Saat kita butuh, maka saat juga kita bisa gesek dan kita bisa bertransaksi. Nah, karena sifatnya sangat liquid, dia sangat menjadi pegangan utama beberapa orang. Karena dia mudah untuk dirubah bentuknya dari uang kartal atau uang giral, atau uang giral berubah jadi uang kartal. Tidak ada hal-hal yang menghambat dari perubahan itu. Nah, pengertian yang lebih luas dari uang itu kita sebut dengan broad money atau uang dalam arti luas. Variasinya atau notasinya kita sebut dengan M2. M2 ini adalah M1 yang tadi, M1 sama dengan C plus DD, ditambah dengan time deposit, deposito berjangka, dan deposito yang disimpan di bank. Nah, kita lihat saja notasinya. Jadi M1 plus TD, TD ini bukan TD ini adalah nama singkatan dari time deposit, deposito berjangka, dan saving deposit. Nah, pengertiannya itu berbeda-beda di berbagai negara. Misalnya, karena time deposit itu kan
dia deposito berjangka itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan yang sekarang ada variasinya deposito itu 1 bulan. Sehingga dia ada berbeda-beda. Apakah depositnya dalam bentuk mata uang lokal, kalau kita rupiah, apa termasuk juga mata uang asing? Tiap negara punya variasi yang berbeda-beda. Nah, kekurangan dari broad money ini adalah sifatnya yang kurang liquid. Kalau tadi M1 sifatnya sangat liquid, M1 Rp1 sama dengan uang kartal Rp1 sama dengan uang giral Rp1. Begitu juga sebaliknya, uang giral Rp1 sama dengan uang kartal Rp1. Tapi kalau broad money, karena dia termasuk TD tadi, time deposit, deposito berjangka, sifatnya tidak liquid. Karena dia berbatas waktu. Misalnya kalau Anda punya deposito 3 bulan, saat pertama kali simpan uangnya, didepositkan, besok tidak bisa dicairkan. Harus menunggu 3 bulan. Atau bisa dicairkan, tetapi Anda kena penalti, denda. Nah, ini yang menyebabkan broad money itu kurang liquid daripada narrow money. Saat Anda punya deposito berjangka dan kemudian mau mencairkan lebih awal daripada jangka waktu yang disepakati, maka Anda tetap bisa mencairkan, hanya kena denda penalti. Sehingga Rp1 broad money tidak selalu sama dengan Rp1 yang sudah dicairkan. Atau uang giral Rp1 broad money tidak sama dengan Rp1 uang kartal yang ada, karena harus dikurangi penalti. Nah, variasi lain dari penghitungan uang adalah quasi money, uang yang quasi, dia lebih luas lagi daripada broad money. Nah, misalnya dia tidak mempedulikan mata uangnya, kemudian tidak mempedulikan siapa yang pemilik depositonya, apakah dia warga negaranya atau warga negara asing, apakah dia perusahaan dalam negeri atau perusahaan luar negeri, pokoknya semuanya dihitung. Nah, bahkan beberapa negara punya variasi sampai M4. Untuk kita tidak menggunakan notasi M3. Jadi untuk penghitungan uang kita hanya menggunakan M1 dengan M2. Ini tentang rumusnya M3. M3 itu M1 tadi ditambah QM atau quasi money. Itu dimasukkan semuanya penghitungan uang sehingga dia akan meluas sekali dari jumlah uang, dan variasi-variasi dari bentuk uang-uang yang sekarang itu masuk dalam quasi money untuk M3. Nanti ada lagi beberapa negara yang menggunakan M4. Tapi pada umumnya negara itu, beberapa negara di dunia hanya menggunakan M1, M2, dan M3. Nah, seperti yang sebutkan sebelumnya, ini adalah penggunaannya di Indonesia. Jadi Indonesia itu hanya mempunyai 2 kategori uang, yakni M1 dan M2. Jadi kita tidak punya kategorisasi M3 dalam perhitungan jumlah uang beredar, narrow money and broad money. Nah, meskipun nanti dalam perhitungan dia dalam penjelasannya M2 kita sebut dengan quasi money. Jadi websitenya Anda bisa cek jumlah uang beredar itu di website Bank Indonesia, dia dikeluarkan rutin oleh Bank Indonesia. Dan nanti terlihat bagaimana perbandingan antara narrow money, quasi money, antara uang kartal dengan uang giral. Nah, ini yang rumus uang beredar yang kita gunakan di Indonesia. M1 sama dengan C plus DD. M1 itu tadi narrow money sama dengan currency outside commercial enrolled bank. Dia nilai mata uang yang di luar bank umum dan bank BPR, rural bank itu dia BPR, dan DD, demand deposit tapi dalam bentuk rupiah. Tabungan yang ada di perbankan tapi bentuknya adalah rupiah. Sedangkan M2, kesalahan penulisan, seharusnya M2 ini nih adalah broad money sama dengan M1 yang tadi tambah quasi money tambah S. S-nya adalah security other than share, sekuritas lain selain saham. Nah, quasi money yang dimaksud dalam rumus ini, QM ini adalah deposito berjangka. Untuk Indonesia dimasukkan semuanya, mau itu rupiah, mau itu mata uang asing.
deposito simpanan dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing, dan tabungan dalam satuan mata uang asing. Itu yang kita sebut quasi money di Indonesia. Sehingga nanti M1 plus QM, QM-nya adalah 3 kategori uang ini, dan S, nanti ada sekuritas selain saham yang dihitung dalam perhitungan jumlah uang beredar. Itu penjelasan singkat terkait dengan penawaran uang yang saya sampaikan. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang permintaan uang. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.